Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas. Perkenalkan, saya Marcel dan yang menjadi kameramen ada Jenny Sania. Kami akan mewawancarai Ibu mengenai teks prosedur cara melakukan praktek fotosintesis. Nah, sebelum itu kami ingin tahu apa tujuan dari praktek fotosintesis itu. Oke, jadi kalau kita melakukan fotosintesis, biasanya kita mau uji SAS. Artinya apa? Artinya proses fotosintesis itu bisa kita amati secara langsung. Gitu. Karena apa? Karena erat kaitannya dengan kehidupan kita, ya. Karena tumbuh-tumbuhan itu sering kita jumpai juga di daerah-daerah kita. Oke, baik, Bu. Kemudian, bagaimana cara kita membuktikan bahwa daun membutuhkan cahaya dalam proses fotosintesis? Oke, untuk mengetahuinya itulah nanti yang akan kita lakukan melalui percobaan, yaitu namanya percobaan SAS. Jadi disitulah nanti kita akan menemukan hasilnya yang menunjukkan bahwa ternyata daun itu membutuhkan cahaya sebagai sumber utama dalam proses fotosintesis. Kemudian, lokasi yang cocok untuk kita melakukan praktek fotosintesis itu di lingkungan seperti apa? Oke, kalau melakukan fotosintesis sebenarnya dimanapun bisa, asalkan bahan-bahan yang kita perlukan itu tersedia. Apalagi bahan utamanya itu adalah tumbuhan, gitu. Jadi dimanapun kita menemukan tumbuhan, ya di situ kita bisa melakukan. Oke, Bu. Tapi dalam prakteknya harus dilakukan di dalam Laboratorium. Nah, berhubung dengan alat ini, alat dan bahan apa saja, Bu, yang diperlukan? Oke, terkait dengan alat dan bahan sebenarnya banyak ya. Karena Banyak. apa? Karena yang pertama kita harus bahan yang pertama itu kita harus menemukan daun tanaman yang akan kita pilih sebagai bahan utamanya. Yang kedua, kita harus memiliki yang namanya glass beaker, pembakar bunsen, ya. Kemudian nanti ada penjepit, ada juga aluminium foil, ada air, kemudian ada juga nanti iodin atau amilum ya. Terus ada juga nanti yang namanya apa ya? Ya, itu aja sih kurang lebihnya yang tujuh ini kita harus sediakan dengan baik dan dengan matang. Kemudian tahapan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam praktek untuk fotosintesis ini kayak gimana? Oke, tahapannya yang pertama kita itu harus menemukan jenis tanaman apa yang akan kita teliti fotosintesisnya ya. Jadi nanti kita sudah menemukan jenisnya apa, kemudian kita akan tutupi menggunakan dengan aluminium foil. Jadi aluminium foil itu kita tutup di bagian tengah si daun saja. Karena apa? Karena sebagian itu bertujuan untuk mengidentifikasi apakah pengaruh cahaya terhadap fotosintesis. Kemudian yang tidak kita tutupi itu bertujuan untuk melihat ternyata fotosintesis itu nantinya akan memerlukan cahaya seperti itu. Kemudian setelah kita tutup, kita harus diamkan beberapa saat. Misalnya kita tutupnya itu di siang atau sore hari, kemudian kita melakukan praktikumnya di pagi hari gitu. Kenapa? Karena kita butuh proses. Maksudnya kita harus melihat apakah nanti ada perubahan gitu. Jadi harus butuh waktu untuk tumbuhan itu bisa dilakukan di dua sikap yang berbeda. Ada yang terkena sinar dan ada juga yang tidak gitu ya. Setelah itu nanti ketika kita sudah mau melakukan praktikum, maka kita akan mencabut daun tumbuhan yang akan kita teliti. Setelah kita cabut, kemudian siapkan alat dan bahan yang sudah memang tadi dijelaskan ya. Nanti setelah itu kita buka aluminium foilnya dari tumbuhan, kemudian kita larutkan di dalam air yang sudah panas. Artinya apa? Tujuannya untuk mematikan sel-sel si tumbuhan ya. Setelah itu nanti kita tambahkan di dalam gelas yang kecil itu adalah alkohol. Ya, alkohol. Setelah itu nanti kamu ambil daunnya, daun yang sudah tadi kita panaskan, kemudian masukkan di dalam gelas yang kecil yang isinya itu adalah alkohol, kemudian panaskan kembali. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melarutkan klorofil. Jadi nanti mempermudah kita dalam mengamati proses fotosintesis yang terjadi. Ya. Setelah itu kamu angkat kembali menggunakan pinset, jangan lupa ya pakai pinset ya. Kemudian kamu letakkan dia, kamu lihat, kemudian nanti lugol ya tadi ya, lugol atau iodin gitu ya. Biasanya kamu bisa temukan itu betadin atau apa. Nanti lugol atau betadin itu nanti kamu ambil tetesin ke dalam si daun. Ya, kamu tetesin ke dalam daun itu, kemudian kamu bisa mengamati. Jadi prosesnya sudah selesai ketika kamu sudah menetesi dengan iodin atau lugol
ya. Setelah itu kita akan melihat hasilnya seperti apa. Jadi ketika nanti kamu melihat dua jenis tumbuhan yang berbeda ini, satu dengan ditutupi oleh aluminium foil. Setelah itu kamu lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya itu nanti akan menunjukkan warna daun yang biru kegelapan gitu ya. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa fotosintesis ternyata menghasilkan amilum, karena kita bisa melihat dari bentuk daun yang sudah dihasilkan. Kemudian nanti yang kedua, setelah kamu tambahkan iodin, nanti ada yang dia itu putih pucat gitu ya warnanya. Artinya apa? Artinya bahwa si tumbuhan ini atau daun ini memerlukan cahaya atau sumber utama dalam melakukan fotosintesis. Jadi yang ditambahkan dengan aluminium foil itu menunjukkan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum, ya, amilum atau glukosa. Kemudian nanti yang ditambahkan yang tidak dilapisi oleh namanya aluminium foil, berarti itu nanti yang memerlukan cahaya matahari karena kita tutup dengan aluminium foil. Gitu. Baik. Terima kasih ya Bu setelah bersedia menjadi narasumber kami dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kami. Oke, makasih Marcel.